Bagi teman-teman yang belum bisa membaca Al-Quran misalnya, ada di antara kita yang, Ustaz, saya masih terbata-bata baca Al-Quran, atau ada yang belum bisa, ya, saya belum bisa baca Al-Quran, Ustaz. Maka ini kesempatan, masih ada 1 bulan lebih. 1 bulan 22 hari, ini lumayan, 1 bulan 22 hari. Ya, kapan lagi kita bisa datang, langsung datang. Banyak teman-teman di sini mungkin yang sudah bisa baca Al-Quran, langsung datang, ajarkan saya. Ajarkan saya berniat di bulan Ramadan ini ingin mengkhatamkan Al-Quran. Subhanallah. Dan itu juga salah satu yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian. Ya, kalau kita sudah berazam yang baik, atau kalau kita menginginkan hasil yang baik, niatkan sejak awal. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan kepada orang-orang yang benar-benar berniat yang baik. Dan Allah itu sesuai dengan prasangka dan niat hamba-hambanya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niatkan sejak sekarang, di bulan Ramadan saya akan khatam Al-Quran. Teman-teman sekalian, sering saya katakan bahwa bulan Ramadan tahun kemarin kita di mana? Ya, bulan Ramadan tahun kemarin, Ramadan yang tahun lalu kita di mana? Di rumah masing-masing mungkin. Masjid-masjid ditutup karena pandemi COVID-19. Tapi mungkin ada yang di medsos, kenapa masjid ditutup? Kenapa masjid ditutup? Tapi mungkin di dalam hatinya, alhamdulillah lebih bagus kayaknya di rumah. 1-2 hari dia lewati di rumah, wih gagah juga di rumah, enak juga puasa di rumah. Tidak ada sholat, tidak harus ke masjid, tidak terganggu gamenya, mungkin game online-nya di rumah. Tidak ada bacaan Al-Qur'annya, tapi bacaan WhatsApp, bacaan medsos, gamenya lebih banyak di rumah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita sadari itu bersama. Ramadan tahun lalu. Nah, teman-teman sekalian, apakah Ramadan tahun ini kita ingin seperti Ramadan tahun kemarin? Ya, apakah kita mau Ramadan kita tahun ini menjadi seperti Ramadan kemarin saja? Padahal alhamdulillah masjid-masjid sudah dibuka. Bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin? Itu yang harus kita pikirkan, teman-teman sekalian. Ya, bagaimana kita bisa menjadikan hidup kita hari ini, besok dan seterusnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya? Kata para ulama kita, dan ini bukan hadis, tapi banyak disampaikan, tapi ini adalah perkataan hikmah dari para ulama kita. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia orang yang merugi. Ya, siapa yang hari ini yang sedang dia jalani sama dengan hari kemarin, rugi dia, teman-teman sekalian. Dan siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia celaka. Ya, siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia celaka. Dan siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia orang yang beruntung. Ramadan juga seperti itu. Kalau Ramadan kita tahun ini sama saja dengan Ramadan tahun kemarin, rugi. Teman-teman sekalian, rugi kita. Tahun kemarin kita sendiri tahu apa yang kita lakukan tahun kemarin. Berapa kali kita khatam dalam Al-Quran. Ya, untung-untungan 1 kali kalau kita khatam. Ada mungkin yang tidak sampai khatam. Tahun ini kita tidak mau khatam juga. Tahun ini kita cuma 1 kali juga khatam, rugi kita teman-teman sekalian. Padahal kalau dibandingkan waktu kita dengan handphone dan waktu kita dengan Al-Quran, banyak orang beralasan saya tidak punya waktu untuk baca Al-Quran. Padahal dengan handphone dia tidak pernah terpisahkan. Ya, teman-teman sekalian, disebutkan oleh para ulama dahulu, Khalid ibnul Walid, ya bukan saya, sahabat Nabi, ya. Khalid ibnul Walid, beliau itu dahulu mengangkat Al-Quran. Karena beliau senantiasa berjihad, pemimpin jihad. Nanti di zaman Umar bin Khattab baru diturunkan oleh Umar bin Khattab. Karena orang-orang sudah mulai bertawakal kepada Khalid bin Walid. Mereka katakan, pokoknya kalau ada Khalid bin Walid tidak akan kalah kita. Umar bin Khattab khawatir ini akan jatuh ke dalam kesyirikan. Umar bin Khattab tarik Khalid bin Walid. Ganti. Nah, Khalid bin Walid pernah mengangkat Al-Quran. Beliau katakan, mohon maaf wahai Al-Quran. Beliau minta maaf kepada Al-Quran. Kenapa? Jihad telah membuat kami tersibukkan dari membacamu wahai Al-Quran. Lihat teman-teman sekalian, jihad telah membuat kami tersibukkan dari membaca Al-Quran, kata Khalid bin Walid. Yang membuat mereka sibuk dari Al-Quran apa? Jihad, amalan yang paling tinggi juga. Ya, puncak dari Islam, jihad. Tapi kita hari ini, kata para ulama kita mohon maaf kepada Al-Quran. Kenapa? Handphone kita yang membuat kita sibuk dari Al-Quran. Ya, handphone kita membuat kita sibuk dari Al-Quran. Ada video juga dibuat, video seorang anak kecil diminta untuk baca Al-Quran. Akhirnya dia buka Al-Quran. Ya, dibuka Al-Quran. Baru orang tuanya lihat, Masya Allah anak saya sudah baca Al-Quran.
Begitu orang tuanya mutar dari balik, dilihat, ternyata di dalam Al-Quran ada handphone juga. Iya. Ternyata dia buka Al-Quran tapi di dalamnya handphone. Dipakai untuk bermain. Subhanallah, itu keadaan kita sekarang teman-teman sekalian. Itu keadaan kita. Saya bukan melarang kita, tidak boleh kita pakai handphone nanti di bulan Ramadan. Tidak jadi masalah, silahkan. Tapi kita batasi, kita jaga. Dan kita jadikan Ramadan itu benar-benar menjadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun kemarin. Bagaimana itu? Persiapkan sejak sekarang teman-teman sekalian. Bulan Rajab sekarang. Ya, sudah hampir pertengahan Rajab. Kemudian di bulan Sya'ban sirami dia, pupuk dia, tambah semangat kita. Nanti di bulan Ramadan kita lihat hasilnya. Allah akan berikan kita kemudahan untuk beramal ibadah, teman-teman sekalian. Ingat, kehidupan di dunia ini cuma sementara. Ya, selalu para ulama kita, mereka mengambil dari lafaz hadis Nabi SAW ketika sahabat bertanya, bagaimana aku bisa solat dengan solat yang khusyuk, wahai Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, Sholli sholata muwaddi'in, la sholata ba'daha. Solatlah dengan solat orang yang akan pergi, berpisah. Tidak ada lagi solat setelah itu. Itu solat yang terakhir. Maka dalam semua amalan kata para ulama seperti itu. Puasa tahun ini atau bulan Rajab tahun ini mungkin bulan Rajab terakhir buat kita. Ya, selama masa pandemi ini berapa teman-teman yang kita dengar dipanggil oleh Allah meninggal, dosen kita, guru kita, ya, teman-teman sejawa, teman-teman sebaya kita dipanggil, sudah berapa? Nanti bulan Sya'ban masuk, tanamkan juga dalam diri seperti itu. Mungkin ini adalah bulan Sya'ban terakhir buat saya. Apalagi nanti bulan Ramadan. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir buat saya, teman-teman sekalian. Dengan itu kita akan selalu termotivasi untuk benar-benar beramal kebaikan.